Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Sukmawati, NIM 081. Di sini saya akan menyampaikan video singkat saya mengenai tentang Islam Nusantara di Indonesia. Guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Antropologi Budaya dan Agama yang diampu oleh Pak Masudi S.Eka. Saksikanlah. Saya di sini sudah bersama narasumber saya. Selamat datang, Mbak. Untuk Mbak Deni Ismawati, saya persilakan untuk memperkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih Mbak Wilda. Sama-sama, Perkenalkan, saya Deni Ismawati. Saya berasal dari Mbareng, Jekulo, Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, di sini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai Islam Nusantara. Silakan Mbak Wilda. Baiklah, Mbak. Di sini saya akan mengutarakan pertanyaan saya, yaitu tentang hadirnya atau proses Islam di Nusantara itu seperti apa, Mbak? Para ahli sejarah sendiri itu memaparkan beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan juga teori Makkah. Nah, teori ini pun dibedakan berdasarkan dari waktu masuknya agama Islam ke Indonesia itu sendiri. Ada yang mengatakan mulai abad ke-7 bahkan sampai dengan abad ke-13. Nah, dari beberapa teori ini sendiri bisa kita tarik kesimpulan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara atau masuk ke Indonesia sendiri melalui beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Nah, agama Islam masuk ke Nusantara dengan dibawa oleh para pedagang muslim yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian yang kedua adalah jalur perkawinan. Nah, para pedagang muslim yang datang ke Indonesia ini kemudian menikah dengan wanita-wanita pribumi. Dari pernikahan inilah kemudian Islam mulai tersebar luas melalui keluarga dan juga sanak saudara dan keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama atau penyebar Islam di Nusantara mulai mendirikan pesantren dan padepokan yang kemudian masyarakat tertarik dan mulai senang akan datangnya Islam dan bergabung ke dalam pesantren tersebut. Kemudian ada juga jalur tasawuf dan juga jalur kesenian. Nah, ulama sendiri yang melakukan dakwah Islam di Indonesia berusaha untuk memasukkan unsur-unsur agama Islam ke dalam budaya masyarakat setempat. Jadi terjadilah akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal masyarakat setempat. Kemudian ada juga jalur dakwah. Nah, jalur dakwah ini mereka lakukan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan seperti pengajian kecil dan juga sebagainya. Untuk kesenian itu contohnya seperti apa, Mbak? Untuk penyebaran Islam itu seperti apa? Contoh dari kesenian seperti wayang-wayang atau seperti apa sih, Mbak, misalnya? Oh, iya. Kalau itu dapat kita lihat contohnya, kita ambil saja Wali Songo. Nah, Wali Songo merupakan ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya. Nah, Wali Songo ini ada salah satu Wali Songo yang berusaha untuk mengakulturasikan budaya-budaya Islam dengan budaya lokal. Nah, dengan memasukkan cerita-cerita Islami ke dalam cerita wayang. Nah, cerita wayang yang pada mulanya memang tentang sejarah Jawa dan lainnya, ini mulai dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ceritanya. Kemudian contoh lain, di Kudus sendiri ini kan ada ikon namanya Menara Kudus. Nah, Menara Kudus ini merupakan akulturasi budaya Hindu Jawa dengan Islam. Nah, dari mana kok bisa disebut Hindu Jawa? Bisa kita lihat arsitekturnya. Arsitekturnya ini sangat khas sekali dengan bangunan pada masa Hindu, yakni berupa seperti candi. Kemudian juga ada
lawang kembar, yakni pintu gapura yang ada di sekitar menara itu. Kemudian ada juga keyakinan masyarakat Kudus bahwa tidak boleh untuk menyembelih sapi ketika kurban. Nah, keyakinan ini memang sudah tercipta sejak dulu ya, karena dulu memang asalnya masyarakat adalah beragama Hindu dan punya keyakinan bahwa sapi adalah hewan yang dimuliakan, adalah hewan kesayangan dewa. Jadi menyembelih sapi sama dengan tidak menghormati dewa. Ketika para ulama mulai masuk dan menyebarkan Islam, nah, ajaran seperti ini mulai ingin dirubah dengan ajaran yang Islami. Jadi dengan tetap mempertahankan masyarakat ini agar tidak menilai Islam itu agama yang keras, para ulama memberi alternatif. Oke, silakan tidak menyembelih sapi sebagai penghormatan, namun bisa diganti dengan menyembelih kerbau. Seperti itu. Apakah adat istiadat menyembelih sapi itu sampai sekarang, Mbak? Oh, masih banyak masyarakat yang berkeyakinan seperti itu. Bahkan tetangga saya sendiri masih menganggap seperti itu. Jadi ketika kurban memang kita tidak menyembelih sapi, namun menyembelihnya kerbau dan juga kambing atau domba, tidak pernah menyembelih sapi. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Deni Ismawati yang telah menjadi narasumber saya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.